Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miranda Dia Rahmawati dengan NIM 0499338896. Di sini saya akan mengerjakan tugas 3 dari mata kuliah pemrograman berbasis web. Pada dasarnya, pada tugas ini, tugas sama dengan tugas 2. Hanya saja, mahasiswa diminta untuk menggunakan Vue.js dengan konsep view komponen. Itu saja perbedaannya. Maka saya akan buka untuk file saya. Sebelumnya saya akan menjelaskan struktur folder proyek terlebih dahulu. Pada proyek ini terdapat folder utama yaitu RCC yang berisi seluruh kode program aplikasi. Di dalam RCC terdapat di dalam RCC terdapat folder komponen yang di dalamnya terdapat icon community view, icon documentation, icon ecosystem view, icon super.view, icon tooling.view. Karena pada tugas 3 ini kita harus menggunakan view. Terdapat folder router yang di dalamnya terdapat file index untuk mengatur navigasi antar halaman. Ini untuk source kodenya. Kemudian terdapat aset terdapat aset yang dimana base.css kemudian saya akan menjelaskan beberapa source kodenya. Pertama, saya akan menjelaskan source kode di folder router, kemudian pada file index.js. Pada bagian ini, import create router, create web history from view router, saya gunakan untuk mengatur perpindahan halaman pada aplikasi. Kemudian, untuk baris yang ini, saya gunakan untuk mengimpor fungsi router dari view router. Kemudian, selanjutnya saya mengimpor seluruh halaman yang akan digunakan dalam aplikasi. Dan kemudian pada bagian ini, saya mendefinisikan alamat URL untuk setiap halaman. Ketika aplikasi pertama kali dijalankan, pengguna akan diarahkan ke halaman login. Maka pada saat login, kita mengikuti source kode ini ya. Kemudian saya akan menjelaskan login view.view untuk login. Halaman ini digunakan untuk memvalidasi pengguna sebelum masuk ke sistem. Untuk source kodenya seperti ini.
Oke, pada bagian ini ketika misal kita mau login, nama pengguna disimpan ke local storage dan pengguna akan diarahkan ke halaman dashboard. Oke, kemudian saya akan menjelaskan dashboard view.view. Oke, untuk pada bagian ini code scripting sama dengan ref digunakan untuk menyimpan teks ucapan. Kemudian pada bagian ini digunakan untuk mengambil jam saat dari sistem login. Dan ini sama untuk ketentuannya masih sama seperti pada tugas 1 dan 2. Kemudian untuk bagian ini ucapan diucapkan dengan nama pengguna yang tersimpan pada local storage. Kemudian saya akan menjelaskan pada bagian My Navbar View. Pada komponen navbar, saya membuat menu navigasi agar pengguna dapat berpindah halaman dengan mudah. Pada bagian ini, router link digunakan agar perpindahan halaman dapat dilakukan tanpa merefresh aplikasi. Jadi, pada saat kita berpindah halaman, kita tidak perlu merefresh aplikasi, kita hanya klik saja halamannya, maka langsung berpindah dan mengikuti. Kemudian saya akan menjelaskan stock view. Ini untuk kodenya. Oke. Ini kodenya. Pada bagian ini digunakan untuk menyimpan variabel data stock. Jika mengambil dari JSON, maka karena sebelumnya sudah ditentukan untuk datanya menggunakan yang dari e-learning, yaitu ini data bahan ajar JSON, maka kita menggunakan shortcode ini untuk stok datanya, sehingga akan lebih mudah dikelola. Kemudian saya akan menjelaskan tracking view.view. Halaman tracking digunakan untuk memantau status pengiriman delivery order. Pada bagian ini, digunakan untuk menyimpan data variabel delivery order. Kemudian tetap sama. Untuk bagian ini digunakan untuk menambahkan data delivery order baru ke dalam tabel. Oke, itu untuk beberapa source kodenya. Source kodenya nanti kita akan tampilkan di e-learning.
Sebelumnya kita buka di terminal, kita install npm install. Oke, maka sedang proses menginstal, kemudian kita jalankan search kodenya dengan ketik npm dev. Oke, kita klik enter, maka muncul seperti ini. Kemudian kita akan menyalin untuk http localhost 5173. Kita salin, kita buka pada Chrome. Oke, pada dasarnya akan muncul sama seperti tugas 1 dan 2, yaitu tetap muncul login, kita masukkan. Oke, tetap sama pada tugas 1 dan 2, tetap ada informasi bahan ajar, tetap bisa ditambahkan juga untuk kodenya ini. Judulnya kita buat pemrograman. Oke, kategorinya kita pilih praktikum untuk BPJ Surabaya. Lokasi 3, harga 89.000, jumlah 100. Oke, untuk catatan hampir. Oke, kita simpan. Maka sudah masuk di sini. Oke, kita juga tetap bisa menghapusnya. Hapus ya, maka sudah terhapus. Untuk tracking pengiriman tetap sama juga, kita masukkan untuk nomor DO-nya dimulai dari 02 karena di sini sudah ada 01, kita mulai 02, NIM 04993386. Tambah DO baru. Oke, bisa menambahkan DO baru juga. Dan otomatis nomor DO selanjutnya 003 masih sama seperti tugas 2 yang kemarin. Untuk ini berpindah halaman juga tidak perlu merefresh seperti yang sebelumnya. Sekian tugas 3 mata kuliah pemrograman berbasis desktop mengenai Vue.js. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.